Siapa sih yang gak kenal Eka Kurniawan, salah satu sastrawan Indonesia yang melemparkan kancah internasional dengan novelnya yang berjudul Cantik Itu Luka. Tidak hanya menulis novel, Eka Kurniawan juga menulis banyak cerpen yang tak kalah apik. Salah satu cerpen yang menarik perhatian khalayak adalah cerpen Kincu Ini Merah Sayang. Cerpen Kincu Ini Merah Sayang merupakan salah satu cerpen karya Eka Kurniawan yang diterbitkan dalam rubrik cerpen Koran Minggu Kompas pada 2007. Cerpen ini mengisahkan tentang hubungan percintaan Marni dan Rohmat Nurjaman. Marni, sosok perempuan berkincu merah, memutuskan untuk pergi ke Belanda pada satu malam karena suaminya, Rohmat Nurjaman, tidak kunjung pulang. Namun, di tempat tersebut, Marni malah ditangkap dan disalahpahami sebagai pelacur yang bekerja di Belanda. Kesalahpahaman tersebut memberi alasan bagi Rohmat Nurjaman untuk menceraikannya. Rohmat Nurjaman sebenarnya sudah lama tidak menyukai kincu merah yang selalu dipakai istrinya, dan ia kerap bermimpi kalau Marni ditiduri laki-laki lain. Mimpi itu menimbulkan rasa resah, tidak nyaman, juga kecemburuan yang semakin hari semakin parah. Namun, Rohmat Nurjaman tidak menemukan bukti apapun yang mendukung keresahannya itu. Sampai pada akhirnya, ia mendapatkan kabar Marni kembali ke Belanda. Walaupun Marni sudah mencoba menjelaskan, Rohmat Nurjaman yang memang sudah memendam kecurigaan sejak lama, tidak lagi memedulikan penjelasan istrinya. Dari cerpen tersebut, kami akan melakukan analisis yang lebih mendalam dengan menggunakan perspektif feminisme. Menurut Hume pada tahun 2007, dikutip dalam We At Me, teori kritik sastra feminisme, feminisme merupakan ideologi pembebasan perempuan yang berpijak pada keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya. Oleh sebab itu, feminisme berupaya menentang dominasi laki-laki dan memperjuangkan kesetaraan hak bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dari sinilah muncul konsep citra perempuan yang menjadi salah satu fokus utama dalam analisis feminis terhadap karya sastra. Citra perempuan merupakan representasi atau gambaran tentang perempuan sebagaimana ditampilkan dalam karya sastra, baik dari segi penampilan, kepribadian, maupun peranannya di lingkungan sosial. Menurut Sugihastuti dalam bukunya Wanita di Mata Wanita, perspektif sajak-sajak Tuti Herati, citra perempuan terbagi menjadi dua, yaitu citra diri dan citra sosial. Citra diri ini meliputi citra psikis dan citra fisik. Citra fisik merupakan gambaran mengenai penampilan dan tubuh perempuan, sedangkan citra psikis merupakan gambaran tentang kepribadian, perasaan, dan cara berpikir tokoh perempuan. Selanjutnya, untuk yang kedua adalah citra sosial, meliputi citra keluarga dan citra masyarakat. Citra keluarga menggambarkan peran perempuan dalam lingkup domestik, seperti istri, ibu, atau pengurus rumah tangga. Sedangkan citra perempuan yang ini tuh menunjukkan posisi perempuan dalam kehidupan sosial, termasuk diskriminasi gender, subordinasi, atau perjuangan mereka di ruang publik. Nah, nantinya kami akan membahas lebih lanjut terkait dengan citra sosial perempuan dalam cerpen Kincu Ini Merah Sayang. Nah, penasaran kan dengan yang akan kita bahas kali ini? Mari simak videonya baik-baik ya. Berdasarkan hasil analisis, kami telah menemukan sebanyak 6 temuan yang menunjukkan bagaimana citra sosial Marni baik di keluarga maupun di masyarakat. Pada data yang pertama, terdapat sebuah kutipan sebagai berikut. Nah, pada kutipan tersebut menunjukkan bagaimana tokoh aparat itu memandang tokoh Marni, di mana aparat itu langsung mengasumsikan Marni sebagai seorang pelacur hanya karena dia berada di dekat beranda. Nah, hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat patriarki seringkali melabeli perempuan, termasuk dalam konteks ini adalah tokoh Marni, yang mana dilakukan oleh petugas tersebut. Hal ini sangat relevan dan juga umum terjadi di masyarakat saat ini. Nah, kondisi seperti ini juga menunjukkan bagaimana masyarakat itu memiliki paham patriarki yang mana memandang perempuan dengan label-label tertentu dan memberikan stigma, baik itu stigma negatif dan lain sebagainya. Seperti yang dialami oleh Marni, dia mendapatkan stigma negatif berupa dicap sebagai seorang pelacur. Hal serupa tercermin pula pada data 2. Dalam kutipan pada data berikut, tokoh suami Rohmat Nurjaman menyatakan sebaiknya kita bercerai saja dan menyebut istrinya perempuan binal hanya karena memakai gincu. Hal tersebut adalah gambaran dari sikap patriarki yang mengontrol dan memaksakan interpretasi moral terhadap tubuh dan perilaku perempuan. Laki-laki sukar menerima jika perempuan melakukan tindakan yang dianggap melanggar norma yang mereka tetapkan. Sehingga tercermin pula bentuk ketertundukan yang dipaksakan oleh patriarki melalui dominasi dan kontrol sosial yang dilakukan oleh laki-laki.
Hal tersebut pun merupakan cerminan dari realitas sosial yang bermula dari zaman dahulu dan bertahan hingga masa kini, di mana tubuh perempuan masih menjadi arena pertarungan kekuasaan dan perlawanan dalam konteks sosial budaya patriarkis di Indonesia dan tak jarang menyebabkan ketertundukan pihak perempuan terhadap pihak laki-laki. Pada bagian ini, Abang akan membahas bagaimana tokoh Marni menunjukkan bentuk resistensi terhadap stigma sosial yang seringkali dilekatkan pada perempuan. Dalam kutipan "Aku hanya seorang ibu rumah tangga", Marni menolak label negatif yang orang lain berikan padanya, yaitu sebagai pelacur. Padahal, pernyataan ini bukan sekedar pembelaan diri, tapi juga bentuk perlawanan halus terhadap pandangan masyarakat yang seringkali menilai perempuan dari penampilannya. Kalimat selanjutnya, "Gincu ini merah sayang, dan itu hanya untuk suamiku," memiliki makna yang lebih dalam. Di sini, gincu merah menjadi simbol kendali diri dan otonomi perempuan atas tubuhnya sendiri. Marni ingin menegaskan bahwa setiap pilihan termasuk cara ia berdandan bukan untuk dinilai secara moral, tapi merupakan ekspresi diri yang ia maknai dengan sadar. Kalau kita lihat dari teori feminisme Sugi Hastuti, sikap Marni ini termasuk dalam konsep self-definition atau upaya perempuan mendefinisikan dirinya sendiri, bukan melalui sudut pandang laki-laki atau konstruksi sosial yang patriarkal. Marni berusaha menunjukkan bahwa ia adalah subjek yang berhak penuh atas makna dirinya, bukan objek penilaian masyarakat. Jadi, lewat satu kalimat sederhana tentang gincu merah, Marni sebenarnya sedang menunjukkan keberanian yang lembut tapi kuat bahwa menjadi perempuan berarti juga berhak menentukan arti dari setiap hal yang melekat pada dirinya. Inilah bentuk perlawanan feminis yang tidak harus keras atau frontal, tapi tetap bermakna dan penuh kesadaran diri. Kalimat "tak ada tempat untuk pergi kecuali ke beranda" menceritakan tentang keterbatasan ruang gerak perempuan di masyarakat. Mereka seolah cuma bisa diam di satu tempat tanpa pilihan buat berkembang. Kata beranda di sini menjadi simbol dari batasan yang diberikan ke perempuan cuma sampai di wilayah domestik. Nggak bisa benar-benar masuk ke ruang publik. Nah, dari situ kelihatan kalau ada sistem sosial yang bikin perempuan terjebak dan tidak ada kebebasan penuh buat mandiri. Jadi, lewat kutipan ini, pengarang mau menunjukkan adanya ketidakadilan terhadap perempuan, baik secara fisik maupun sosial. Temuan kelima pada kutipan berikut memperlihatkan keresahan dan ketakutan seorang suami akibat perselingkuhan istrinya. Mimpi yang terus berulang menjadi simbol trauma, mendalam dan hilangnya rasa percaya diri karena ia tidak lagi mampu membedakan antara kenyataan dan khayalan. Setiap kali terbangun, ia kembali dilanda kecemburuan yang menunjukkan adanya konflik batin antara rasa cinta dan rasa curiga. Keadaan ini mencerminkan kecemasan laki-laki dalam sistem patriarki ketika otoritasnya dianggap terancam. Menyingkap rapuhnya kontrol serta menunjukkan bahwa patriarki tidak hanya membelenggu perempuan, tetapi juga membebani laki-laki dengan rasa takut kehilangan kuasa. Melalui mimpi-mimpinya, tampak bahwa nilai patriarkal telah terinternalisasi kuat dalam dirinya, hingga kehilangan kendali atas istri dipersepsikan sebagai hilangnya harga diri dan legitimasi maskulinitas. Temuan terakhir pada kutipan. Kalimat pertama, Marni menjelaskan tapi tak tahu apa yang harus dijelaskan. Menunjukkan bahwa Marni sebenarnya punya keinginan untuk bisa berbicara, untuk menjelaskan sesuatu. Tapi di sisi lain, dia merasa bingung dan tidak tahu harus mulai dari mana. Ini bisa jadi karena sejak awal, dia sudah terbiasa hidup dalam sistem sosial yang membuat perempuan merasa tidak bebas untuk bicara. Marni mungkin merasa takut salah, takut disalahpahami, atau bahkan takut kalau suaranya tidak dianggap penting. Dari sini kita bisa lihat bagaimana perempuan seringkali kehilangan keberanian untuk mengungkapkan pendapatnya sendiri. Karena tekanan sosial yang sudah tertanam sejak lama. Lalu, pada bagian kedua, Rahmanujaman tampaknya tak menginginkan penjelasan. Terlihat jelas ada yang ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Rahmat digambarkan sebagai sosok yang tidak ingin mendengar penjelasan dari Marni, yang seolah merasa sudah benar dan tidak perlu tahu pendapat atau perasaan perempuan. Sikap seperti ini mencerminkan posisi laki-laki dalam masyarakat patriarkal yang punya kuasa lebih besar, sementara perempuan hanya dianggap sebagai pihak yang harus memahami, bukannya dipahami. Jadi, lewat singkat ini kita bisa belajar bahwa budaya patriarki masih sangat mempengaruhi cara laki-laki dalam berinteraksi. Feminisme sosial juga mengajak kita untuk menyadari ketimpangan itu dan mulai memberi ruang yang sama bagi perempuan untuk berbicara, didengarkan, dan dihargai pendapat. Jadi, dari keenam temuan yang sudah kami temukan dan analisis tadi, dapat disimpulkan bahwa cerpen Gincu Ini Merah Sayang menggambarkan sistem patriarki yang tidak terelakkan dan masih sangat kuat di dalam masyarakat. Dominasi laki-laki tidak hanya menundukkan dan membatasi perempuan, tetapi juga berarti mengatur tubuh mereka. Perempuan digambarkan sebagai sosok yang tidak mampu berkembang dan membuat keputusannya sendiri.
Penggunaan latar bar dan pemakaian ginju merah yang ditekankan dalam cerpen ini diasosiasikan dengan stigma negatif yang dikontrol oleh masyarakat, terutama laki-laki, menegaskan bahwa perempuan-perempuan yang menyentuh bar atau ginju merah sudah pasti perempuan tidak baik, sementara laki-laki yang berkunjung tidak disorot dan disyatui label buruk yang serupa. Tokoh Marni menyimbolkan bentuk resistensi perempuan terhadap stigma tersebut, dengan pengakuannya yang menyampaikan bahwa ia hanya seorang istri dan ibu rumah tangga, menunjukkan bahwa Marni berjuang untuk lepas dari penilaian buruk masyarakat terhadap dirinya. Sementara itu, kekhawatiran dan ketakutan Rohmat Nurjaman terhadap masa lalu istrinya di beranda dan ginju merah menunjukkan adanya obsesi untuk memiliki kontrol penuh terhadap Marni. Perasaan itu muncul karena Rohmat Nurjaman tidak bisa sepenuhnya berdamai dengan masa lalu Marni, sehingga membuatnya secara tidak langsung merasa gagal dan tidak percaya diri untuk bisa mengontrol istrinya tersebut.